Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi mengenai takbir. Tetapi sebelum dimulai, mari kita membacakan basmalah bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah anak-anak di sini hadir semua? Alhamdulillah hadir ya. Nah, anak-anak, apakah tahu apa itu takbir? Takbir berasal dari bahasa Arab yang artinya itu menggunakan atau membelanjakan. Nah, para ulama mengartikan takbir ini sebagai membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Atau takbir ini juga disebut dengan boros ya. Nah, orang yang melakukan perilaku takbir disebut mubazir. Nah, contohnya, misalkan Pak Hasan membeli pisau untuk membunuh tetangganya, itu termasuk perilaku takbir ya. Nah, contoh yang lain, misalkan kita membeli makanan yang dapat membahayakan diri kita sendiri ataupun orang lain, itu pun termasuk takbir ya. Nah, perilaku takbir ini dijelaskan dalam Al-Quran pada Quran surah Al-Isra ayat 27. Nah, di sini apakah anak-anak semua ada yang mau membacakan dalil dari perilaku takbir? Oh, setia. Oke, silakan. Untuk teman-teman yang lain harap disimak ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Oke. Nah, selanjutnya macam-macam takbir. Macam-macam takbir ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, takbir terhadap harta, yaitu dengan membelanjakan hartanya dengan sesuatu yang tidak ada gunanya atau tidak bermanfaat. Misalkan nih, syarat membeli gantungan kunci yang banyak karena buat hiasan. Nah, itu juga sepertinya termasuk perilaku takbir ya. Nah, yang kedua, takbir terhadap waktu. Nah, takbir terhadap waktu ini yaitu dengan menyia-nyiakan waktu yang ada dengan melakukan hal yang tidak bermanfaat. Nah, contohnya nih, Sophia waktu liburnya dihabiskan dengan tidur, tidak melakukan aktivitas apa-apa. Nah, itu termasuk perilaku takbir ya. Yang ketiga, takbir terhadap kesehatan. Nah, takbir terhadap kesehatan ini yaitu dengan cara menyia-nyiakan waktu sehatnya dengan melakukan maksiat. Nah, misalkan nih Tony ketika sehat dia tidak melakukan hal baik dan hanya melakukan maksiat. Nah, itu termasuk perilaku takbir ya. Nah, akibat dari perilaku takbir ini, yang pertama, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ya, orang yang melakukan perilaku takbir atau orang yang melakukan maksiat pasti akan mendapatkan murka dan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidupnya akan sengsara baik di dunia ataupun di akhirat. Karena orang yang bermaksiat pasti Allah akan menyengsarakan hidupnya. Yang ketiga, orang yang melakukan takbir itu akan dihindari oleh orang-orang karena akan merugikan dirinya dan akan merugikan orang lain juga.
tabdzir ini bisa dicegah dengan cara yang pertama, mensyukuri nikmat Allah. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah, nah sebagai bentuk terima kasih kita atas nikmat waktu, sehat, dan harta yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, dengan mensyukuri nikmat ini akan mencegah kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Nah, yang kedua dengan bersedekah. Karena ketika seseorang melakukan sedekah itu akan mencegah dirinya dari melakukan tabdzir atau menghambur-hamburkan hartanya. Nah, anak-anak, semoga ya kita dijauhkan dari hal-hal dari perilaku tabdzir ini. Nah, bagaimana anak-anak dengan materi yang telah Ibu sampaikan? Apakah bisa dimengerti? Nah, jika bisa, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Karena udah ngerti ya, jadi gak ada lagi yang mau ditanyain. Oke anak-anak, karena pembelajaran hari ini telah selesai, mari kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sampai jumpa dengan Ibu di pertemuan selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.